Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pada semua penonton yang melihat kami hari ini. Hari ini kami ingin mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan tentang teknologi sinkronisasi, proses sinkronisasi, yaitu salah satunya yaitu Semapors. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Filipus Valid Pradana dengan NIM 2353140039. Lalu ada teman saya. Saya Ardel Aurelio Kansa dengan NIM 2353140040. Saya Gabriel Sebastian Walemio dengan NIM 23531442. Oke, next ke slide selanjutnya. Teman saya akan Nah, menjelaskan bagian ini. apa itu semapur? Semapur adalah mekanisme sinkronisasi yang digunakan dalam pemrograman komputer untuk mengendalikan akses ke sumber daya bersama oleh beberapa proses atau thread untuk mencegah kondisi race condition. Semapur diperkenalkan oleh Edgar Dijkstra pada tahun 1960-an dan banyak digunakan dalam sistem operasi dan program multi-threading. Ada dua jenis utama semapur. Yang pertama, counting semapur, semapur penghitung, yang digunakan untuk mengelola sejumlah sumber daya terbatas, memiliki nilai integer yang bisa meningkat atau menurun. Nilai dari semapur ini menunjukkan jumlah sumber daya yang tersedia. Yang kedua, binary semapur, semapur biner. Semapur biner sederhana dan hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1. Mirip dengan mutex, mutual exclusion, digunakan untuk mengendalikan akses eksklusif ke sumber daya tunggal. Lanjut, Ger. Apa saja fungsi dan kegunaan semapur? Fungsi semapur memiliki berbagai fungsi dan kegunaan dalam pemrograman, terutama dalam konteks sistem operasi dan aplikasi multi-threading. Fungsi semapur yang pertama, sinkronisasi proses dan thread. Semapur digunakan untuk memastikan bahwa proses atau thread berjalan dalam urutan yang benar. Ini membantu menghindari kondisi balapan di mana dua atau lebih proses atau thread mencoba mengakses sumber daya yang sama secara bersamaan. Yang kedua, manajemen sumber daya. Semapur dapat mengelola akses ke sumber daya terbatas seperti printer, file, atau database. Dengan menggunakan counting semapur, kita bisa mengatur berapa banyak proses atau thread yang dapat mengakses sumber daya tersebut secara bersamaan. Yang ketiga, menghindari deadlock atau starvation. Dengan manajemen yang tepat, semapur dapat membantu menghindari deadlock di mana dua atau lebih proses saling menunggu sehingga tidak ada yang dapat melanjutkan, dan starvation, di mana suatu proses terus-menerus ditolak aksesnya ke sumber daya. Dan selanjutnya, kegunaan semapur. Yang pertama, mutual exclusion mutex. Semapur biner sering digunakan sebagai mutex untuk memastikan bahwa hanya ada satu thread atau proses yang dapat mengakses kode kritis atau sumber daya tertentu pada satu waktu. Ini penting untuk mencegah data corruption dan kondisi balapan. Yang kedua, controlling access to pool of resource. Counting semapur digunakan untuk mengendalikan akses ke sejumlah sumber daya yang terbatas. Misalnya, jika sebuah sistem memiliki jumlah terbatas koneksi database, counting semapur dapat mengatur berapa banyak koneksi yang dapat dibuka pada satu waktu. Yang ketiga, task synchronization. Semapur digunakan untuk mensinkronkan tugas-tugas dalam program multi-threaded. Misalnya, jika sebuah thread atau harus menunggu hingga thread lain selesai menginisialisasi variabel, semapur dapat digunakan untuk menunda eksekusi thread pertama hingga
inisialisasi selesai. Yang 4, implementing producer consumer problem. Dalam masalah produsen konsumen, semafor digunakan untuk mengatur sejumlah item dalam buffer dan memastikan bahwa produsen tidak mengisi buffer penuh dan konsumen tidak mengambil item dari buffer kosong. Semafor menghitung jumlah item dalam buffer dan mengatur akses produsen dan konsumen secara bergantian. Berikutnya adalah sejarah semafor. Semafor adalah konsep yang diperkenalkan oleh Edgar Dijkstra pada tahun 1960-an. Pengenalan pertama pengumuman awal, Dijkstra memutuskan konsep semafor dalam makalahnya yang berjudul Solution of a Problem in Control Program Control. Dia mengembangkan semafor sebagai solusi untuk masalah sinkronisasi dalam sistem operasi dan program paralel. Sistem operasi D. Semafor pertama kali digunakan dalam sistem operasi D yang dikembangkan oleh Dijkstra dan timnya. D adalah salah satu sistem operasi awal yang mendukung multitasking dan sinkronisasi proses termologi. P dan V. Dijkstra menggunakan istilah P dan V untuk operasi semafor. P adalah singkatan dari PROLAG atau Prober te Verleg yang berarti coba untuk mengurangi dalam bahasa Belanda, dan V adalah singkatan dari Verhoog yang berarti meningkatkan. Peningkatan dan penurunan operasi P digunakan untuk mengurangi nilai semafor, sedangkan operasi V atau sinyal digunakan untuk meningkatkan nilai semafor. Algot 68, semafor implementasi dalam bahasa program Algot adalah salah satu bahasa program awal yang mendukung konsep semafor. Lalu Linux, semafor digunakan dalam kernel Linux untuk sinkronisasi antara proses dan syarat. Terminologi dalam berbagai bahasa program dan konteks, operasi P dan V sering disebut sebagai down dan up, atau take dan rails. Masalah dengan semafor, meskipun semafor sangat berguna, mereka juga rumit dan rentan terhadap kesalahan seperti deadlock dan kondisi balapan. Program sering mengalami kesulitan dalam mengelola semafor yang benar. Alternatif modern seiring perkembangan bahasa pemrograman, alternatif yang lebih aman dan terstruktur seperti monitor dan channel menjadi lebih populer. Teknologi ini menawarkan cara yang lebih mudah dan aman untuk mengelola sinkronisasi antara proses dan syarat. Semafor tetap menjadi konsep fundamental dan program paralel dan sistem operasi, meskipun banyak sistem modern yang lebih memilih menggunakan teknik sinkronisasi yang lebih tinggi tingkatnya. Lalu ada contoh cara pengerjaan dari semafor. Bayangkan ada sebuah toilet umum yang hanya memiliki satu bilik dan ada dua orang yang ingin menggunakannya untuk mengatur siapa yang masuk toilet dan menggunakan sebuah kunci. Toilet adalah reser yang terbatas, hanya satu orang yang bisa menggunakan pada satu waktu. Lalu kunci adalah semafor atau biner yang mengatur akses toilet. Lalu orang atau tyrant yang ingin menggunakan reser atau bilik toilet. Prosesnya adalah, pada awalnya kunci berada di luar toilet, menunjukkan bahwa toilet kosong.
dan bisa digunakan. Lalu ada SIMWAT. Dalam program berarti orang pertama mengambil kunci. Nilai semafor berkurang menjadi 0, menandakan bahwa toilet sedang digunakan. Dia menggunakan kunci pintu dan menggunakan toilet. Lalu ada orang kedua yang menunggu. Orang kedua tiba dan melihat bahwa kunci tidak tersedia. Jadi dia harus menunggu di luar toilet. Cara kedua menggunakan hingga teret pertama selesai menggunakan toilet dan mengembalikan kunci. Orang pertama keluar dan mengambil kunci dan mengembalikan kunci. Setelah selesai, orang pertama keluar dari toilet mengembalikan kunci keluar pintu. Post yang ini berarti program berarti orang pertama mengembalikan kunci, nilai semafor meningkat menjadi 1, menunjukkan bahwa toilet tersedia kembali. Orang kedua bisa mengambil kunci dan masuk ke toilet. Sekarang orang kedua yang sedang menggunakan bisa mengambil kunci dan masuk ke toilet. Proses ini berulang meskipun hanya satu orang yang menggunakan toilet pada satu waktu. Pokoknya inti dari program ini adalah kunci adalah semafor atau yang mengatur siapa yang masuk ke toilet. Lalu nilai semafor 1 atau 0 menunjukkan apakah toilet sedang digunakan atau tidak. Dan sistem operasi ada watt sama pos. Itu memastikan bahwa hanya satu orang dalam satu waktu yang mengakses toilet. Lalu selanjutnya adalah solusi yang dapat diberikan dari semafor ini. Ya, solusi yang dapat diberikan dari semafor ini ada 3. Yang pertama, mutual exclusion atau mutex. Lalu yang kedua ada producer consumer problem. Yang terakhir ada readers writer problem. Nah, dari ketiga ini, salah satunya adalah mutex. Ketika masalah beberapa proses atau thread ingin mengakses sumber daya bersama, kita harus memastikan bahwa hanya satu proses yang bisa mengakses, sama seperti penjelasan sebelumnya. Jadi ketika thread ini sedang bekerja, tidak ada boleh yang mengganggu. Lalu untuk yang kedua, producer consumer problem, yaitu produser menghasilkan data dan menambahkan ke buffer, sementara konsumen mengonsumsi data dari buffer, dan harus ada mekanisme untuk menghindari buffer penuh atau kosong. Solusi yang dihadirkan oleh semafor adalah untuk menggunakan 2 counting semafor, satu untuk menghitung item dalam buffer full, dan satu lagi untuk menghitung ruang kosong atau empty. Menggunakan satu binary semafor mutex untuk mengamankan akses ke buffer. Lalu yang ketiga, writers problem. Solusi yang dihadirkan adalah menggunakan 2 semafor, yang satu untuk mengamankan akses pembaca, yang satu untuk mengatur akses penulis, menggunakan satu counting semafor untuk menghitung jumlah pembaca. Next. Lalu ada pengembangan solusi. Pengembangan yang dihadirkan oleh semafor mencakup beberapa teknik konsep lanjutan yang dapat mengatasi berbagai masalah sinkronisasi lebih kompleks. Berikut adalah beberapa pengembangan penerapan semafor. Yang pertama ada advanced mutex mechanism, yang kedua ada barrier synchronization, lalu yang terakhir ada priority inversion handling, dan masih banyak lagi. Next. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kami berikan adalah semafor adalah mekanisme yang efektif untuk mengatur akses sumber daya bersama dan menghindari masalah sinkronisasi seperti race condition, deadlocks, dan starvation. Dengan menggunakan semafor, programmer dapat memastikan bahwa proses-proses yang berjalan dengan aman dan efisien dalam lingkungan yang bersifat paralel atau coherent. Jadi itu yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi dari semafor ini tentang proses synchronization.
Jika ada salah kata dan ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, terima kasih.